warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wilman San Marino, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Keuangan dan rekan-rekan yang berbahagia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Matematika Keuangan, Project Based Learning, yang berjudul Perbandingan Anuitas Bank Syariah BSI dengan Bank Konvensional BCA untuk produk kendaraan bermotor. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja perkenalkan, nama saya Hasna Amalia dengan NPM 223404128 sebagai moderator, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmalasari Fazria dengan NPM 223404095. Perkenalkan, nama saya Rian Herdiansa, NPM 223404117. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahepo Agustian dengan NPM 223404143. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Feroz Taufikur Rahman dengan NPM 223404106. Kredit kendaraan bermotor di Bank BSI. BSI adalah lembaga perbankan syariah. BSI merupakan bank hasil merger atau penggabungan antara PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Salah satu fasilitas pembiayaan di BSI adalah BSI Auto. BSI Auto merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan PT Bank Syariah Indonesia kepada nasabah untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Syarat dan ketentuan umum. Yang pertama, WNI berdomisili di Indonesia. Yang kedua, jenis profesi nasabah adalah pegawai tetap, wira swasta, dan profesional. Yang ketiga, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Yang keempat, special price, pembiayaan BSI Auto untuk pembelian mobil baru. Persyaratan, yang pertama data diri, yaitu ada KTP, KK, NPWP. Yang kedua, PBB. Yang ketiga, slip gaji 3 bulan terakhir atau surat keterangan kerja. Yang keempat, rek koran 3 bulan terakhir. Yang kelima, materai 10.000 4 lembar. Alur proses pembiayaan BSI Auto dengan akad murabahah. Yang pertama, pembiayaan di BSI Auto menggunakan akad murabahah dengan skema jual beli sesuai syariah. Yang kedua, bank akan membeli terlebih dahulu kendaraan sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah dari pemilik asal atau dealer sesuai tunai. Lalu menjual kembali kendaraan tersebut kepada nasabah dengan harga jual sebesar harga beli dari pemilik asal atau dealer. Ditambah margin keuntungan bagi bank yang disertai dengan kesepakatan secara tertulis antara bank dan nasabah terkait pola pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan. Cara pembayaran BSI Auto. Pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui auto debit BSI dengan cara mengisi formulir auto debit pada saat penandatanganan akad BSI Auto maupun payment channel milik mitra MUP Syariah. Pembayaran pertama lebih tinggi dibandingkan pembayaran angsuran selanjutnya karena pembayaran pertama terdiri dari: yang pertama uang muka, yang kedua biaya administrasi, yang ketiga biaya asuransi, yang keempat biaya fidusia, yang kelima biaya provisi. Adapun biaya angsuran per bulan belum masuk ke dalam pembayaran pertama karena BSI Auto menggunakan konsep ADDB atau angsuran dibayar di belakang. Pembayaran angsuran pertama sampai jatuh tempo tidak akan berubah. Proses pengajuan dari data lengkap sampai dengan persetujuan selama kurang lebih 3 hari kerja. Keunggulan produk. Yang pertama, sesuai prinsip syariah. Yang kedua, proses mudah dan cepat. Yang ketiga, tenor pembiayaan sampai dengan 7 tahun. Yang keempat, fasilitas auto debit dari tabungan. Yang kelima, pricing kompetitif. Yang keenam, angsuran tetap hingga jatuh tempo. Yang ketujuh, jaringan layanan yang luas. Yang kedelapan, DP mulai dari 0%. Kredit kendaraan bermotor di Bank BCA. PT Bank Sentral Asia Tbk adalah bank swasta terbesar di Indonesia.
Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia (NP) dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang, bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Republik Indonesia. Saat ini, BCA memiliki 8 anak perusahaan yang bergerak dalam 6 linea bisnis, salah satunya yaitu BCA Multifinance yang bergerak pada pembiayaan bermotor, produk pembiayaan sepeda motor baru dari BCA Multifinance yaitu KSM atau kredit sepeda motor. Sekian, terima kasih. Akan menjelaskan syarat-syarat kredit sepeda motor. Yang ke-1, warga negara Indonesia (WNI) dalam berdomisili di Indonesia. Kedua, usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat cicilan kredit lunas. 3, memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap tiap bulannya. Kebijakan berbeda di setiap daerah. Persyaratan dokumen. 1. Fotokopi KTP. 2. Fotokopi koper tabungan. 3. Fotokopi KTP pasangan. 4. Fotokopi kartu keluarga. 5. Slip gaji atau surat keterangan penghasilan untuk nasabah baru. 6. Fotokopi rekening listrik atau telepon fotokopi sertifikat rumah untuk nasabah baru. 7. Mutasi rekening. Tahapan cara kredit motor BCA. 1. Pilih area domisili. 2. Pilih merek kendaraan bermotor. 3. Pilih tipe kendaraan. 4. Informasi harga dan uang muka. 5. Hitung simulasi kredit. 6. Ajukan kredit di BCA online. 7. Isi formulir aplikasi pengajuan. 8. Pengajuan kredit pihak dealer. Keuntungan KSM reguler BCA. 1. Jamin angsuran ringan dan tetap selama masa kredit. 2. Proses pengajuannya mudah. 3. Bebas penalti jika pelunasan dipercepat. 4. Sudah dilengkapi asuransi kehilangan TAO. Keuntungan KSM Premium BCA. 1. Jaminan angsuran ringan dan tetap selama masa kredit. 2. Proses pengajuannya mudah. 3. Bebas penalti jika pelunasan dipercepat. 4. Sudah dilengkapi asuransi yang lebih komprehensif. Setiap pembelian motor nanti wajib dilengkapi dengan asuransi kendaraan. Ada 2 tipe asuransi yang bisa dipilih, yaitu komprehensif dan total loss only TLO. 1. Komprehensif ganti rugi atas kerusakan total sebagian hanya berlaku jenis motor tertentu. 2. Total loss only TLO. Ganti rugi atas kerusakan total yang besar kerugiannya lebih dari 75% harga kendaraan, berlaku untuk seluruh jenis kendaraan. Baik, jadi di sini terdapat brosur Bank BSI dan Bank BCA dan kami mengambil motor Yamaha dengan tipe Fazionio untuk perhitungan. Langsung saja ini untuk perhitungannya. Diketahui cash dari motor tersebut yaitu senilai 23.300.000 dan pada Bank BSI IP-nya itu senilai 5.253.000. Untuk angsurannya sendiri senilai 1.126.000. Itu untuk 24 bulan dan PV-nya 18.047.000. Nah, yang pertama kita cari yaitu bunganya terlebih dahulu atau dalam Bank BSI itu disebut margin. Untuk mencari bunga kita gunakan rumus A sama dengan PV dikali I dibagi 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat negatif N. Kita ketahui A-nya itu 1.126.000 sama dengan PV-nya itu 18.047.000 dikali dengan I dibagi 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat negatif 24 yaitu 1,00024 I. Jadi didapatkan I-nya itu sama dengan 6%. Nah, untuk Bank BCA sama seperti pada perhitungan Bank BSI, nah kita dapat I-nya itu 7,3% untuk Bank BCA. Untuk mencari PV, kita gunakan rumus PV sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat negatif N dibagi I dikali A. Kita ketahui tadi I-nya didapatkan 6% untuk Bank BSI, jadi I-nya itu 0,06. Nah, kita masukkan ke rumus saja, didapatkan hasil Rp14.101.705,36 untuk Bank BSI dan untuk Bank BCA 15.598.000. Kemudian kita akan mencari FP atau nilai future value-nya. Dengan rumus FP sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat
N dikurangi 1 dibagi I. Kita sudah mengetahui tadi A-nya itu 1.126.000 dikali dengan 1 ditambah 0,06 pangkat 24 dikurangi 1 dibagi 0,06. Didapatkan hasil 57.218.343,08 untuk Bank BSI, dan untuk Bank BCA 84.016.014,257 rupiah. Kita akan menghitung A-nya ya, anuitasnya dengan rumus A sama dengan FP dikali I dibagi 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1. FP-nya itu tadi kita ketahui senilai 57 juta untuk Bank BSI ya. Ini untuk Bank BSI FP-nya 57.218.343,08 rupiah. Lalu kita kalikan saja dengan hasil dari yang dalam kurung ini, didapatkan hasil 1.125.999,77347113 rupiah, atau kita bulatkan saja menjadi 1.126.000 untuk Bank BSI. Terbukti ya dengan angka yang tertera pada brosur, yaitu angsurannya senilai 1.126.000. Dan untuk Bank BCA juga sama, ini terbukti A-nya yaitu 1.399.999,9791, atau kita bulatkan menjadi 1.396.000. Terbukti dengan yang ada pada brosur. Kita lanjut, ini mencari N-nya. Nah, dengan rumus N sama dengan log dikali 1 ditambah I dikali FP dibagi A dibagi log dikali 1 ditambah I. Langsung saja kita masukkan data-data yang ada pada rumus tersebut, didapatkan hasil N-nya itu sama dengan 24. Terbukti dengan yang ada pada brosur, begitupun juga dengan Bank BCA. Lanjut, yang tadi kita menghitung anuitas akhir, dan yang sekarang kita hitung anuitas awal. Nah, untuk I-nya itu tadi sudah didapatkan pada anuitas akhir untuk Bank BSI sebesar 6% dan untuk Bank BCA 7,3%. PV sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah I dipangkatkan negatif N ditambah 1 dibagi I ditambah 1 dikali A. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Dikalikan dengan anuitas, didapatkan hasil PV-nya itu 14.999.604,73 rupiah. Dan untuk Bank BCA, PV-nya senilai 16.736.874,626 rupiah. Lalu kita mencari FP dengan rumus FP sama dengan A dikalikan dengan 1 ditambah I pangkat N kurangi 1 dibagi I dikali 1 ditambah I. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Nah, didapatkan hasil 53,864512 dikalikan dengan anuitas BSI, yaitu senilai 1.126.000. Didapatkan hasil 60.651.440,51 rupiah. Begitupun untuk mencari FP pada Bank BCA, kita dapatkan FP-nya itu senilai 90.796.203,595 rupiah. Kemudian kita akan menghitung nilai A-nya, anuitasnya. Nah, pada anuitas awal ini, rumus A-nya yaitu A sama dengan FP dikali I dibagi 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dikali 1 ditambah I. Kita dapatkan tadi FP-nya untuk Bank BSI yaitu senilai 60.651.440,51 rupiah dikalikan dengan yang ada pada tanda kurung ini. Didapatkan hasil A-nya itu 1.126.000. Hasilnya terbukti sama dengan yang ada pada brosur. Begitupun dengan Bank BCA, anuitasnya itu senilai 1.396.000, sama dengan yang ada pada brosur. Dan ini menghitung nilai N. N sama dengan log dikali I dikali FP dibagi A dikali 1 ditambah I ditambah 1 dibagi log dikali 1 ditambah I. Didapatkan hasil 24. Begitu juga pada Bank BCA didapatkan hasil 24
4 bulan. Sama-sama terbukti ya dengan yang ada pada brosur. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan hasil diskusinya. Untuk itu, dari perhitungan di atas dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, kredit kendaraan bermotor dari produk Yamaha tipe Pazio Neo ini pada Bank BSI yaitu sebesar 18.047.000 dengan tenor waktu 24 bulan atau 2 tahun, anuitasnya sebesar 1.126.000 dengan bunga sebesar 6%. Yang kedua, kredit kendaraan bermotor dari produk Yamaha tipe Pazio Neo pada Bank BCA yaitu sebesar 19.140.000 dengan tenor waktu 24 bulan atau 2 tahun, anuitasnya sebesar 1.396.000 dan bunganya sebesar 7,3%. Untuk yang ketiga, harga jual cicilan Bank BCA yaitu 37.664.000, sedangkan Bank BSI yaitu hanya 32.277.000. Sudah termasuk DP sehingga terdapat selisih sebesar 5.387.000 yang menunjukkan bahwa harga jual cicilan di Bank BCA lebih tinggi. Sehingga untuk kredit motor Yamaha tipe Pazio Neo dengan jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun lebih direkomendasikan di Bank BSI dibandingkan dengan Bank BCA. Besar kecilnya DP yang Anda bayarkan akan berpengaruh pada angsuran bulanan Anda. Dengan memilih jumlah DP yang lebih besar dapat mengurangi jumlah kredit atau angsuran bulanan Anda. Begitupun sebaliknya. Jadi, rekomendasi kredit kendaraan bermotor pada Bank BSI lebih menguntungkan kita dibandingkan dengan Bank BCA. Berdasarkan percobaan perhitungan pada produk Yamaha tipe Pazio Neo yang kami lakukan, yang pertama, suku bunga yang lebih murah. Bank BSI menawarkan suku bunga kredit yang lebih rendah dibandingkan Bank BCA, yaitu sebesar 6%, sedangkan pada Bank BCA yaitu sebesar 7,3%. Hal ini akan membuat cicilan bulanan menjadi lebih terjangkau dan menguntungkan bagi pembeli. Yang kedua, harga jual yang lebih murah. Selain suku bunga yang lebih rendah, harga jual cicilan Bank BSI untuk produk motor juga lebih murah dibandingkan dengan Bank BCA. Harga jual cicilan yang lebih murah ini akan mengurangi jumlah cicilan yang harus dibayar oleh pembeli, sehingga lebih hemat biaya. Bank BSI juga lebih ke syariah Islam, jadi dilabeli dengan halal dibandingkan dengan bank konvensional lainnya. Mungkin dicukupkan sekian dari project based learning kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.